welcome back to God's Word. Dan kali ini saya akan mengkhotbahkan mengenai pengampunan yang sejati. Bagaimana kita mengampuni sesuai dengan teladan Yesus yang ada di Alkitab. Dan agak berbeda, mulai saat ini mungkin kita akan menggunakan Bible yang English version. Jadi Anda kalau punya Indonesia, baca aja Indonesia. Soalnya pada English version itu ada 1-2 hal kejelasan yang tampak lebih jelas, jadi nggak bias. Supaya kita makin paham juga dan supaya saling bisa mengerti lebih lagi mengenai bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan ini. Dan ayo langsung kita buka yuk Alkitab kita. Ya, kita akan buka Alkitab kita di Yohanes 8 ayat yang ke-2 hingga yang ke-10. Saya akan jelaskan pelan-pelan mengenai ini. Jadi kita sedang melihat bagaimana teladan Yesus mengenai the woman caught in adultery atau perempuan yang berzina. Lalu kita akan baca sama-sama aja. Nanti kita akan berhenti ngeflow aja sesuai dengan bagaimana Tuhan akan jelasin. Ayat yang kedua. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him and he sat down and taught them. Pagi-pagi betul Tuhan datang ke bait Allah, lalu Yesus duduk dan mengajarkan mengenai firman Tuhan. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, placing her in the midst. They said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law of Moses commanded us to stone such woman. So what do you say?" This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Oke, jadi akan dijelaskan dulu dalam bahasa Indonesia. Intinya adalah pada saat itu banyak yang berbondong-bondong datang ke Tuhan Yesus, kemudian membawa satu wanita yang ketahuan zina. Kemudian ditanyain dengan tujuan mengetes Yesus untuk mengambil celah atau kesempatan bagaimana ya wanita ini ketahuan zina. Sesuai dengan hukum Musa, mestinya dia dihukum dengan rajam batu hingga dia meninggal. Kemudian Yesus membungkuk, lalu dia menuliskan sesuatu di lantai atau di tanah. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Setelah itu, Yesus bangkit. Kemudian Yesus berkata kepada kumpulan khalayak itu, "Bagi siapapun yang gak berdosa sama sekali, silakan ambil batu yang pertama kali, lalu hukum dia." Dimulai dengan yang paling tua, satu demi satu penduduknya meninggalkan tempat itu. Lalu Yesus memukul lagi, menulis lagi. Dan ini dipercaya kalau yang Yesus tuliskan itu adalah si ini dosanya ini, pada waktu ini dosanya si ini ngapain aja, ini begini. Jadi ketika ada pembelaan saya nggak berdosa, di situ Yesus menulis dosamu ini jam sekian, menit kesekian, tanggal sekian, waktu ini, lokasi ini. Sangat spesifik. Dimana kalau kita tahu Tuhan itu nggak bisa bersentuhan dengan dosa, dia sangat amat tahu spesifik mengenai kita. Bahkan apa yang kita nggak tahu dalam hidup kita, dia tahu lebih dahulu. Sebelum kita ada di dunia ini pun, dalam kandungan dia pun sudah tahu mengenai kita, bakal kedepannya gimana, dan bagaimana kita akan bertumbuh, berkembang, dan juga mengalami masalah dan lain-lain. Kemudian lanjut, Jesus stood up and said to her, "Woman, where are they?
Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on sin no more. Lalu Yesus bangkit kembali. Dia tanya pada wanita itu, Hei wanita, mana yang tadi mau menghukum kamu? Dijawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu Yesus menjawab, begitu pula dengan aku pun tidak akan menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Dan ini selesai mengenai teladan Yesus, pengampunan yang sejati. Ya, di sini kita bisa membedakan bahwa manusia itu sangat sulit untuk yang namanya ngasih pengampunan. Dikatakan bahwa Alkitab pun berkata bahwa Tuhan itu ngomong bahwa kita tuh mesti mengampuni dalam hal ini. Apapun masalahnya, hal sepele maupun hal yang betul-betul kompleks, kita mesti bisa untuk mengampuni. Sebab siapakah kita tidak mau mengampuni sesama manusia? Padahal Dia aja, Tuhan aja loh. Kalau kamu ada kesalahan apapun, Tuhan loh mengampuni. Seperti si bungsu yang pulang kepada bapaknya. Dengan membuka lapang dada, bapaknya memeluk dia yang penuh dengan noda. Dikasih jubah yang sangat indah. Jadi apa sih hak kita? Apakah kita itu kayak berkuasa lebih dibandingkan Tuhan sehingga kita gak mau mengampuni? Banyak sekali loh yang gak mau mengampuni itu menyebabkan suatu kepahitan. Kepahitan itu apa sih? Kepahitan itu lebih ke kebencian yang mendalam, selalu diinget-inget dalam hati. Semacam kalau dalam tanah ditanamin oleh biji-biji pohon yang makin lama itu kebencian yang awal ya, makin lama itu akan membuah. Jadi kalau dia dibuahi, dia akan jadi dosa. Dia akan semakin jadi berkecambah, menjadi pohon yang kokoh. Nah, bukannya itu sebuah buah yang manis, tapi itu adalah mengenai pohon kepahitan. Dimana kalau kita membenci, kita kepahitan, ujung-ujungnya yang tidak diuntungkan ya kita aja gitu. Kita saking membenci si A, sebab dia salah. Apalagi kalau kita membenci yang kita gak kenal, itu malah lebih gila lagi gitu loh. Kita gak ada hubungan apa-apa, gak kenal, cuma tahu aja, kita judge, kita benci dia. Padahal yang dijudge biasa aja gitu loh. Ya, yang jadi masalah siapa? Ya kita semua yang ngejudge itu. Ujung-ujungnya ada kayak perasaan gak suka, ada kayak perasaan dendam, padahal gak ada apa-apa gitu loh. Kontak aja enggak, tahu aja cuman doang, dan kenal aja enggak kenal gitu loh. Dia hanya tahu mengenai teman, mengenai tempat lain atau gimana gitu. Sama seperti itu. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kita gak boleh pandang bulu. Ketika ada yang salah, maafin. Ketika kita maafin, kita memilih untuk percaya kembali. Percaya kembali tapi dengan sebuah hikmat, kebijaksanaan. Jangan percaya kembali sama seperti yang bodoh. Jadi kita mesti percaya kembali dengan membentuk suatu new relationship. Kalau dalam sebuah hubungan biasa, pertemanan oke. Tapi kalau dalam sebuah bisnis dan lain-lain, hanya berteman saja. Jangan mengulang, gali lubang, tutup lubang lagi. Jadi jangan mengulang hal yang lama, yang dulu itu kecemplung lagi. Jangan-jangan udah jatuh, tertimpa tangga pula lagi. Makin sakit dong. Jadi ketika Anda dan saya tahu bahwa memaafkan itu buat siapa sih? Memaafkan itu buat kepentingan kita. Kadang-kadang dunia ini kebalik gitu loh. Memaafkan itu adalah buat kepentingan dimaafkan. Sebetulnya melepaskan pengampunan itu adalah untuk kita ini, supaya hati kita itu mau dibentuk oleh Tuhan. Hati kita ini senantiasa mau dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak mau mengampuni, ego, kebanggaan kita lebih tinggi, kita nggak salah, disalah-salahi, nggak mau minta maaf, menyebabkan banyak masalah, jadi batu sandungan, ya gimana dong? Apakah itu yang diminta Tuhan? No, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan minta apapun salahmu, ampuni dia. Kenapa demikian? Sebab aku mengampuni kamu.
Paham nggak? Mengapa kita mesti mengampuni? Sebab Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Kita yang nggak layak diampuni oleh Dia yang layak. Siapalah kita yang sama-sama nggak layak, nggak mau mengampuni. Bahkan dikatakan kan, sampai berapa kali sih kita mesti memaafkan? Sampai 70 kali 7 kali dalam 24 jam. Itu bukan dalam hidup ya, dalam 24 jam. Jadi kalau kita diminta untuk hitung-hitungan, itu nggak cukup gitu loh. Bahkan setiap menit pun kita mesti mengampuni. Kalau ada yang salah sama kita mesti ngasih pengampunan. Siapa sih yang punya pengampunan selain Dia gitu loh. Ingat, kita itu manusia biasa, kita tempatnya salah, banyak dosa, tapi manusia itu senantiasa bisa bangkit menjadi lebih baik. Jangan berhenti untuk memaafkan. Ketika kita memaafkan, kita ngasih sebuah pengampunan, itu tulus. Tidak usah dengan embel-embel, aku maafin kamu kalau kamu gak ulangi lagi. Aku maafin kamu kalau kamu begini begitu. No, kita itu siapa gitu loh. Gak usah neko-neko, yes I forgive you. Kayak gitu kan. Dalam konteks ini, Tuhan gak ngapa-ngapain, I forgive you. Jadi aku pun enggak untuk menghakimi kamu. Pergi kamu, jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya adalah berbaliklah. Bukan kita itu meminta suatu pengampunan supaya kita bisa dimaafin lagi gitu loh. Paham? Misalnya kita di kondisi yang salah nih, maafin aku ya gitu, habis itu diulang. No. Tapi kita minta pengampunan, refleksi, dilihat, introspeksi, dan ternyata salahnya di sini. Jadi aku mesti begini. Yang namanya go and sin no more, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kita yang awalnya ke tempat X, jalan kini, ini adalah tempat yang salah. Waktunya untuk berbalik. Nah, ketika kita tahu kondisi itu, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik niscaya. Tapi kalau kita tetap lanjutin aja, ya sudah. Bagi kita yang ngasih pengampunan gimana? Ampuni saja. Jadi ini ada kayak semacam petunjuk di mana yang sudah mengampuni, ya sudah. Kalau misalnya yang diampuni itu kayak butuh kayak pengakuan dan lain-lain, udah move on. Semua udah selesai, move on. Baik yang minta maaf pun, misal dia udah minta maaf, minta pengampunan, habis itu dengan tulus hati, kemudian kalayak atau siapapun yang memaafkan dia itu masih mengungkit-ungkit, move on. Soalnya itu bukan masalah Anda dan dia lagi, tapi itu adalah masalah mengenai dia dan juga Tuhan. Udah minta maaf, tulus dan bla 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 bla, tetapi masih diungkit-ungkit, ya sudah. Kita manusia biasa, yang penting kita selesai. Bagi hidup kita udah selesai, kita udah dengan tulus selesai, move on. Gak usah pentingin apa kata manusia. Sebuah kritikan boleh, asalkan itu membangun dan disertai solusi. Kalau sebuah kritikan tanpa solusi, dia gak pengen Anda berkembang, dia pengen jatuhin Anda. Tapi kalau sebuah dia itu ada disertai dengan solusi, jadi dia ingin Anda lebih baik. Contoh, penampilan kamu jelek, itu pengen menjatuhkan Anda. Kalau yang kedua, penampilan kamu jelek, mending kamu pakai baju yang stylenya seperti ini, coba aja dulu, mungkin lebih bagus. Yang kedua, itu pengen Anda lebih baik. Yang pertama, pengen Anda itu jatuh. Ujung-ujungnya kita yang dikatakan seperti itu, kita nggak tahu mesti ngapain. Oke, penampilanku jelek, penampilan yang mana yang jelek? Wajah kah? Kulit? Baju? Celana atau apa? Itu hal simpel, tapi begitu mendalam. Bukankah mestinya kita jadi berkat bagi yang lain? Membawa damai, bukan masalah. Nah, makanya itu, lewat teladan Yesus ini, saya yakin kita telah mengenal bagaimana sebuah pengampunan sejati yang tidak
meminta ini dan itu yang tulus lewat hati yang paling dalam. Pasti ini adalah khotbah yang gak enak. Soalnya banyak sekali ya anak-anak Tuhan itu diminta, masalahnya apa? Oh iya, kau punya penyakit kayak gini. Ibu ada kepahitan? Ada. Ampuni, gak mau. Tapi detik di mana dia mau mengampuni, telepon, ajak ngomong, kumpul, ngomong, aku mengampuni kamu, penyakitnya hilang, sembuh gitu loh. Jadi lewat dosa pun tadi itu sebuah kepahitan menghasilkan dosa. Dosa itu akan menghasilkan sebuah penyakit lama-kelamaan. Ada penyakit-penyakit tertentu yang butuh untuk melepas pengampunan. Jadi kadangkala itu penyakit itu ada disebabkan oleh penyakit di hati kita. Ketika hati kita udah lepas, tenang, happy, joy, maka penyakit itu juga akan hilang. Sebab itu asalnya lewat hati penyakit itu. Bahkan dunia pun mengenal kalau penyakit itu ada yang melalui otak. Jadi kebanyakan pikiran dan lain-lain bisa menyebabkan mungkin asam lambung naik dan bla bla bla, banyak sekali. Tapi ada penyakit lain, yaitu ada penyakit hati, yaitu kepahitan lebih tepatnya, yang akan memicu penyakit yang lain yang mungkin dunia medis pun bingung penyelesaiannya gimana. Udah dikasih obat ini itu gak sembuh, ternyata usut punya usut. Ibu mesti mengampuni, dan mengampuninya mesti tulus. Dan itu hanya bisa Tuhan, lewat Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia gak bisa. Celakalah kamu yang mengandalkan manusia. Sebab manusia itu akan senantiasa selalu mengecewakan. Jangan percaya penuh pada manusia. Ambil sisi yang positif, negatifnya buang, manfaatnya diambil. Tapi jangan memanfaatkan manusia. Khotbah kayak gini adalah khotbah yang membukakan hati, membukakan mindset, membukakan jalan yang suci. Jadi sampai sini dulu aja, dan kita akan doa buat Anda semuanya. Yang utamanya ada masalah di bidang nggak tahu kenapa, yaitu kepahitan, dendam, kebencian. Yuk kita doa yuk sama-sama. Ya Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan Yesus, hamba tahu Tuhan Yesus ada yang dendam, dan gak cuma satu, banyak. Hamba minta Tuhan, segala siapapun itu yang dendam, baik itu ada masalah pribadi, dendam yang dibuat-buat padahal gak kenal, saat ini juga Tuhan kasih dia hati yang melepas pengampunan, yang tulus lewat Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus Tuhan, segala penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kepahitan, apapun itu, macam-macam bukan, saat ini juga Engkau, iblis, jauhi dia. Jangan buat dia kepahitan mulu, jangan buat dia ingat-ingat masalah-masalah mulu. Saat ini juga, you come out in Jesus name. Jangan kembali lagi kepada anak-anak Tuhan itu. Dan hamba minta Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mau dengan mudah melepas pengampunan. Akan ada jalan-jalan yang mudah, ada suatu breakthrough atas hal-hal atau masalah yang sedang ditimpa dia. Saat ini juga hamba meminta sebuah jalan kemenangan untuk anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Jaga-jagai kehidupannya, jaga-jagai juga apapun yang ada di family-nya. Now in Jesus name. Thank you Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, amin. Ya, kita udah selesai mengenai video ini. Video ini betul-betul kesannya berbeda banget. Entah kenapa dibawa ke mengingatkan kembali mengenai teladan Yesus bagaimana mengampuni perempuan yang ketahuan berzina. Dan di sini kita sudah tahu bukan bahwa pengampunan itu ada bukan untuk yang diampuni. Pengampunan ada untuk kita yang mengampuni. Ya, sekilas dulu mengenai videonya. Kita ketemu lagi di next episode video yang lain. Dan semoga pastinya bisa memberkati Anda semuanya. God bless you dan dadah.